Gubuk Mesiu Cina. Tabrakan. Pedang Setan Iran. Pertarungan sengit antara kedua pahlawan tersebut segera meledak. Ayo undang pemain biru. Dari Iran. Mahdi. Selanjutnya, datang dan bawakan itu untukmu, pemain merah, dari Tiongkok, Dia Biao. Selamat datang Hibiao, ini adalah Tiongkok, melawan perang melawan Iran. Pemain biru, Mahdi berusia 28 tahun dari Iran, tinggi 169 cm, rekor profesional, 11 kemenangan dalam 16 pertarungan. Pemain merah Hibiao, 21 tahun dari Tiongkok, tinggi 176 cm, rekor karir, 12 pertarungan, 11 kemenangan, 4 KO. Wasit bertanggung jawab atas pertandingan ini, Tuan Bao Gaoshan. Halo teman-teman penonton, selamat untuk terus menonton MMA Legend, kejuaraan Getou Dunia. Satu lagi, pertandingan kualifikasi perempat final 65 kg. Pemain di sisi merah adalah Hibiao, sisi biru adalah Mahdi. Kami tahu pemain Hibiao, tinggi badan dan panjang lengan merupakan keunggulan mutlak. Jadi setelah Hibiao muncul, hanya beberapa tendangan lurus. Serangan terhadap Mahdi. Mahdi menyapu kakinya rendah, 2 sapuan kaki rendah berturut-turut. Mahdi adil. Tendangan tengah saat bergerak. Tindakan Mahdi. Garis tindakan. Mirip seperti Isa. Milik kami dari Iran. Pisau teluk Persia Isa. Saya pikir pemain Hibiao, meski lebih tinggi, tapi gunakan kedua tangan untuk menangkis perlindungan. Yang kosong agak besar, soalnya, apalagi saat sapuan rendah depan ini baru saja dilepaskan. Sapuan rendah ke depan ini merupakan tendangan cambuk khas gaya Sanda. Ini adalah gaya teknis yang benar-benar berbeda dari sapuan rendah ke depan yang dimainkan oleh Mahdi tadi. Oleh karena itu, lengan harus dipegang erat-erat. Kita bisa melihat meskipun tinggi dan lebar sayap Mahdi tidak sebaik Hibiao. Tapi lihatlah dia dalam proses mengambil tindakan. Tubuh bergerak maju mengikuti kaki. Dan rute keluarnya agak aneh. Mari kita lihat apakah kakinya terlempar keluar. Benar-benar, sangat menenangkan. Dan terkadang saya melihat berapa banyak yang dia miliki, terutama tendangan menyapu kaki kanannya, oleh gravitasi yang bergerak. Itu adalah dua kekuatan yang digabungkan. Dan ketika kami melihat Mahdi melakukan sesuatu, gerak kakinya terus berpindah ke sisi kiri dan kanan Hibiao. Ini akan membuat Anda semakin bingung. Biarkan ada celah dalam penilaian Anda terhadap posisi saya sendiri. Saat ini, kaki saya akan mengerahkan kekuatan dari tempat yang tidak dapat Anda bayangkan. Kelebihan dari tinggi badan dan lengan panjang Hibiao, sejauh ini belum diperlihatkan. Anda harus lebih mengontrol jarak. Jika Anda bertarung jarak dekat dengan lawan Anda, keuntungannya memiliki lengan yang panjang dan kaki yang panjang. Agak sia-sia. Lihatlah gerak seluruh tubuh dan langkah Mahdi. Pemahaman yang sangat bagus. Apakah Anda menyerang diri sendiri, atau menghadapi serangan Hibiao? Bahkan ketika dia mundur untuk bertahan, dia terlihat sangat berpengalaman. Hibiao ini berdiri dan bergerak. Ada juga langkah lompat kecil. Dia berasal dari olahraga khas Sanda. Serangan pukulan Mahdi yang terus-menerus. Hati-hati dengan orang seperti dia. Tendangan sapuan bagian tengah berubah menjadi bagian tinggi. Tendangan tengah saat bepergian. Tendangan menyapu tingkat tinggi lainnya. Karena jenis tendangannya yang menyapu, kita baru saja membicarakannya. Termasuk pedang Persia Isa. Tendangan pergantian lini mereka sangat bagus. Sebelum Anda mundur atau Anda sedang dalam proses pindah, kamu sering salah mengira. Kakinya berlari menuju perutmu, atau paha ini datang. Faktanya, kemampuannya untuk mendapatkan uang sangat kuat. Benar. Terutama tendangan mid-sweep pertama dari depan. Setelah menendang lawan, perhatian lawan tertuju pada pertahanan tubuh bagian tengah.
Alhasil, saat Anda sedang bepergian, gerakan mengangkat lutut kaki selanjutnya juga sama, tapi abaikan pertahanan kepalamu. Benar, benar, benar. Saat ini, sasaran serangan ditempatkan di kepala. Lalu ada yang disebut melompat turun dan lepas landas, mengeluarkan suara di timur dan menyerang di barat. Kedua, permainan segera dimulai. Saat ini, mereka berdua mulai melakukannya. Frekuensi serangan meningkat. Faktanya, kami menyaksikan Hibiao dan Mahdi saling bertukar pukulan. Faktanya, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama. Dalam hal pencapaian teknis dalam tinju, kedua belah pihak berada pada level yang sama. Dan sebenarnya saya menyadarinya ketika saya sedang bertarung. Celah pelindung kepala Mahdi juga sangat besar. Lihatlah beberapa gerakan tinju tadi. Sisi lainnya telah ditempatkan sangat rendah. Namun mobilitas Mahdi cukup kuat. Ya, dan ia dapat mengambil tindakan sambil bergerak. Oke, Hibiao memiliki betis rendah yang sangat tertutup. Perhatikan Mahdi ini. Apakah kamu baru saja mencoba memukul tangan lain, terutama dalam hal gerakan cadangan? Perlindungan tangan kirinya, ambillah lebih rendah. Posisi tangan seperti ini menempatkan pada posisi pinggang. Dengan begini jarak di bagian kepala memang relatif besar. Mari kita lihat apakah Hibiao dapat memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini, sepertinya Hibiao tidak menyadari kekuatan fisiknya. Ini adalah babak pertama. Babak kedua baru saja terjadi. Baru saja melewati separuh perjalanan. Kita berada dalam permainan. Karena situasi seperti yang dialami Hibiao. Akibat ketidakmampuan menangkap jalur tendangan lawan. Termasuk jalur pergerakan fisik. Seringkali disebabkan oleh penghakiman. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, ini mungkin memaksa kebugaran fisik Anda menurun terlalu cepat. Faktanya, Hibiao sendiri yang melakukan aksinya. Satu pukulan atau tendangan. Kecepatan serangannya masih sangat cepat. Lihat, yang tadi itu adalah Mahdi. Ingin bertarung dengan mudah dengan Hibiao di jarak menengah dan dekat, Hibiao tidak punya pilihan. Saat lutut terangkat, lawan baru saja meninju dengan tangan kanannya. Garis aksi teknik tinju kedua belah pihak, termasuk kekuatan tinju. Secara keseluruhan, tak satu pun dari mereka cocok untuk jarak menengah atau pendek, jenis serangan intensif. Jadi kita melihat kedua belah pihak hanya perlu berada dalam jarak pukulan. Setelah mengganti pukulan dengan 2 atau 3 pukulan, akan segera memasuki tahap pelukan fisik. Jadi di luar tinju, kami memukul pada jarak kaki ini. Gerakan kaki Hibiao. Gerakan termasuk postur tubuh dan gerak kaki. Tidak secepat Mahdi. Dia Biao ini menangkap kaki lawan. Sebaliknya, ia diserang oleh tangan depan lawan. Serangan terus-menerus. Ya, serangan lutut. Mahdi ini berlutut. Kekuatan ini agak kuat. Saya terpental kembali oleh tali. Hibiao sedikit pasif. Kekuatan fisik saya juga habis. Ketika kebugaran jasmani menurun, kelemahan pertahanannya terlihat jelas. Ya, putaran kedua sudah berakhir. Mari kita lihat tayangan ulang gerakan lambat. Inilah saat Mahdi menyerang dengan kakinya. Saya menemukan Hibiao mengangkat lututnya untuk bertahan. Jadi aku mengepalkan kakiku. Serangan satu sisi langsung dengan pukulan dari sisi yang sama. Ini menghancurkan penghalangnya. Ini setelah mengambil kakinya. Mari kita lihat. Penyatuan kaki ini adalah 2 pukulan. Itu benar-benar memukul daguku. Kemampuan keseimbangan Mahdi yang luar biasa. Ya, fleksibilitas. Setelah dijemput. Sebaliknya, dia menjatuhkan lawannya ke tanah. Padahal, sesuai aturan, knockdown ini harus dihitung mundur. Oke. Mari kita lihat Hibiao. Di paruh kedua babak kedua ini, ada beberapa masalah dengan cadangan fisik. Kini kita memasuki babak final. Bagaimana dia menyesuaikan keterampilan dan taktiknya? Babak ini seharusnya menjadi ujian yang cukup berat bagi Hibiao. Pada awalnya, Mahdi menekan Hibiao. Kami melihat Mahdi bergerak cukup cepat. Setelah Hibiao memantul ke tali, momen bergegas ke depan. Mahdi segera melakukan transformasi tubuh dengan cara ini. Ya. Ini adalah pelindung mulut. Pelindung mulut terjatuh. Saat ini, wasit perlu meminta asistennya keluar lapangan. Bersihkan dia, lalu kenakan lagi. Sebenarnya saya menonton kedua pemain ini saat bertarung dalam jarak dekat. Faktanya, celah pertahanan cukup banyak. Namun karena postur tubuh kedua belah pihak, pergerakannya relatif besar, jadi saling memukul. Peluang mengenai lawan juga mungkin relatif kecil. Ya,
Salah satu kaki belakangnya menendang kepala. Pukul Hibiao. Pukulan tangan kiri lainnya. Bagian yang krusial. Zheng Denglah yang menjatuhkannya. Bagian paling kritis. Tendangan ini agak mirip. Sambungan. Chon juga menyukai ini. Tendang kaki Anda dan langsung ke wajah Anda. Teknik menendangnya berada dalam jarak pukulan kita. Bangun tiba-tiba. Mobilitas saat ini sangat minim. Lalu Mahdi melihat apakah dia bisa memanfaatkan peluang itu. Setelah Hibiao dipukul dengan keras dan bertaruh beberapa detik, bisakah serangan terus-menerus mengakhiri permainan lebih awal? Hibiao harus keluar dari sudut ini secepat mungkin. Hibiao sekarang menempatkan sisi kiri dan kanannya di sudut tali. Berhenti di sudut tali. Hibiao harus meninggalkan hal semacam ini sekarang. Situasi ini terjerat dan berkelahi satu sama lain. Biarkan diri Anda menyesuaikan diri. Serangan lutut terus-menerus lainnya. Penangkap kaki lainnya. Terus-menerus menghancurkan keseimbangan Mahdi. Kaki penyangga Mahdi. Kemampuan keseimbangan ini memang sangat kuat. Anda tahu, Hibiao telah banyak berubah secara berturut-turut. Baru saja menjatuhkannya ke tanah. Karena dia adalah pemain sanda, Hibiao, pelatihannya dalam gulat kaki, pasti cukup kaya. Tapi justru karena ini, hal ini juga mencerminkan pendapat Mahdi, kemampuan keseimbangan dan kontrol yang cukup besar. Hanya mengingatkan Hibiao, berhentilah berpelukan terlalu banyak, tendangan lain ke wajah. Tangan Hibiao harus lebih tinggi. Kekuatan ini untuk mencubit lawan. Sedikit lebih negatif. Atau apakah Anda kelelahan secara fisik? Dijatuhkan dengan hook datar dengan tangan depan. Ini sebenarnya adalah pengait datar dengan tangan depan. Sepertinya pertarungan itu tidak nyata. Tampaknya lebih seperti kurangnya kekuatan fisik Hibiao yang menyebabkan keruntuhan ini. Tekan ke bawah. Ya, serangan pukulan combo terus-menerus. Padahal, cadangan fisik Mahdi saat ini tidak banyak lagi. Jadi di paruh kedua babak ketiga, kekuatan fisik keduanya akan menjadi beberapa masalah. Akhir pertandingan ketiga. Saya akan mengumumkan wasit selanjutnya, keputusan akhir. Semua hakim dengan suara bulat memutuskan, Lan Fangsheng